Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan saya, Bulia, dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan baru, yaitu tentang garis dan sudut. Tetapi hari ini Bulia akan membahas tentang garis terlebih dahulu. Garis dan hubungan antar garis. Dulu kalian di SD sudah pernah belajar tentang garis. Kalau tidak salah itu materi kelas 4 SD. Apa tuh itu garis? Garis itu bisa terbentuk dari kumpulan titik-titik. Jadi garis itu terbentuk minimal kita ada berapa titik? Ada 2 titik. Jadi kalau ada 2 titik baru bisa terbuat garis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Garis lurus yaitu garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau garis lurus itu seperti ini. Ini adalah garis lurus AB. Di sebelah kiri dan kanan itu dikasih tanda panah. Artinya apa ini tanda panah? Artinya itu dari titik A ini diperpanjang sampai ke sana tidak terbatas. Sedangkan yang B ini juga tidak terbatas. Jadi garis AB ini panjangnya tak terhingga. Bukan hanya segini aja tapi tak terhingga. Itu namanya garis lurus AB. Nah, ditulis kalau dilambangkan itu seperti ini bentuknya ya. AB atasnya dikasih garis, kiri kanan dikasih tanda panah. Nah, sekarang yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis itu apa? Sama dengan garis lurus tadi, tetapi kalau sinar garis salah satu ujungnya ada tanda titik. Ini satu ujungnya dikasih tanda titik, sedangkan ujung yang lain itu dikasih tanda panah. Artinya apa? Dia sampai terbatas, tak terhingga sampai mana dia berhentinya, tidak ada aturannya. Nah, ini namanya sinar garis PQ. Biasanya ditulis seperti ini. PQ, terus atasnya dikasih garis, tetapi panahnya hanya satu saja. Itu namanya sinar garis. Sedangkan ruas garis itu apa? Ruas garis yaitu garis yang dibatasi oleh 2 titik. Jadi kiri kanan itu dikasih titik-titik. Jadi garisnya itu hanya sampai ini aja. Dibedakan ya antara garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Kalau ruas garis hanya dibatasi titiknya, garisnya hanya sekian aja. Itu namanya ruas garis. Ruas garis K dan L. Ditulis KL, atasnya cukup dikasih garis aja. Nah, dibedakan garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Kalau garis lurus tadi kiri kanan dikasih panah, sedangkan sinar garis itu hanya salah satu aja yang dikasih panah, sedangkan ruas garis tidak ada panahnya, hanya ada 2 titik kiri dan kanan. Nah, kita masuk lagi sekarang ke garis horizontal. Kalian udah pernah dengar apa itu horizontal? Horizontal itu garis yang mendatar. Tidur, ini mendatar. Itu garis horizontal. Sedangkan garis vertikal yaitu garis tegak yang berdiri dia. Horizontal itu yang tidur, kalau vertikal itu yang berdiri. Jangan sampai kebalik antara horizontal dan vertikal. Itu macam-macam garis. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu hubungan antar garis. Hubungan antar garis di sini yang akan kita bahas itu nanti ada 3. Yang pertama dulu yaitu garis sejajar. Apa itu garis sejajar? 2 garis atau lebih dikatakan sejajar bila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan tidak berpotongan. Saya garis bawahi yang tidak berpotongan ini. Tidak berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga.
Maksudnya apa di sini? Perhatikan. Yang pertama ini, contoh pertama. Garis A dan garis B. Garis A ini garis lurus AB. Jika saya perpanjang sampai tak terhingga, dengan garis B ini jika diperpanjang, dia lurus ke atas atau ke bawah, dia tidak akan berpotongan, dia akan sejajar. Sedangkan yang kedua, garis KLM sama saja. Dia apa ini? Vertikal apa horizontal? Ya, ini adalah horizontal. Garis K ini jika diperpanjang lurus, garis L jika diperpanjang lurus, garis M jika diperpanjang lurus. Ketiga garis ini tidak akan berpotongan. Jadi garis K sejajar garis L sejajar garis M. Lambangnya sejajar seperti ini. K sejajar garis L sejajar garis M. Ini juga garis A sejajar dengan garis B. Nah, contoh yang ketiga ini, P dan Q disebut sejajar tidak ini? Tidak, karena apa? Karena jika garis P ini saya perpanjang nanti, ini jika diperpanjang ya, ini jika diperpanjang, saya perpanjang. Terus ini jika diperpanjang juga. Nah, dia bertemu tidak? Iya, bertemu di sini. Nah, berarti garis P dan garis Q dia sejajar atau tidak? Tidak, karena apa? Ada satu titik potong di atas ini. Jadi ini tidak sejajar. Itu namanya garis sejajar. Sedangkan yang kedua, hubungan garis yang kedua. Nah, ini baru yang kedua, yaitu berpotongan. Garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan bila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan terdapat satu titik potong. Nah, sekarang perhatikan garis A dan garis B. Ini menyilang, ya kan? Dia berpotongan di sini titik potongnya. Terus sedangkan ini sekarang garis K dan garis L. Garis K itu merah, garis L yang Bulia gambar itu hitam. Dia berpotongan tidak? Iya, berpotongan. Terus bentuknya bagaimana nih garis K dan garis L? Dia tegak lurus. Nah, lambangnya garis K tegak lurus dengan garis L. Lambang tegak lurus ini ya. Ini namanya tegak lurus. Nah, lambangnya tegak lurus seperti T tapi dibalik. Itu namanya yang berpotongan. Sedangkan yang ketiga itu, yang terakhir yaitu garis berimpit. Apa itu garis berimpit? Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Namanya berimpit. Berimpit itu jadi satu, ya enggak? Misalnya nih garis A, ini yang hitam. Garis A di sini, garis B yang merah, lihat gambarnya. Jadi garis A berimpit dengan garis B. Satu ini itu ada dua garis, yaitu garis A dan garis B. Itu namanya berimpit. Yang kedua ini, yang merah ini itu garis N. Terus garis M-nya juga ada di sini, menempel, berimpit di M. Berarti garis M dan garis L saling berimpit. Nah, berimpit itu jadi satu. Oke, sekian dulu ini pembahasan dari Bulia, yaitu tentang garis dan hubungan garis. Hubungan antar garis tadi ada 2, 3, garis sejajar, berpotongan, dan berimpit. Kalau sejajar itu miringnya sama, kemiringannya sama. Berpotongan itu nanti ada satu titik potong, sedangkan berimpit garisnya jadi satu di situ. Oke, cukup sekian dari Bulia. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat pagi,
Salam sehat selalu.